Lo pada tahu kan kalau mahasiswa lagi demo besar-besaran di DPR? Tapi, coba bayangin, mereka demo di luar demi masa depan bangsa, sementara lo mungkin demo di dalam hati demi makan siang gratis. Ini bukan soal pilih-pilih, tapi soal prioritas. Dan cerita di baliknya jauh lebih gila dari yang lo kira. Jadi gini, Senin 22 Juni 2026 kemarin, ribuan mahasiswa dari PB PMI memadati depan gedung DPR RI, tapi bukan cuma hari itu aksi terjadi. Sejak 15 Juni, berbagai aliansi mahasiswa sudah mulai bergerak. Tanggal 22 Juni jadi puncaknya, sekitar 3.000 mahasiswa PMI datang dari berbagai daerah menuntut evaluasi total Kabinet Merah Putih. Ini bukan demo biasa, tapi gelombang protes terorganisir dengan daya gedor politik yang kuat. Kenapa penting? Karena ini menyangkut nasib kebijakan publik ke depan. PB PMI ini bukan organisasi mahasiswa sembarangan. Mereka bagian dari PMI yang udah ada sejak 1960-an, punya sejarah panjang dalam pergerakan mahasiswa. Zaman Reformasi 98, PMI ikut menggulingkan Orde Baru. Sekarang, mereka kembali angkat suara. Latar belakangnya, keresahan atas kebijakan ekonomi yang dirasa tidak berpihak ke rakyat dan kabinet yang dinilai tidak efektif. Salah satu fakta kunci yang jarang tersorot, PB PMI membawa 5 tuntutan spesifik. Pertama, evaluasi total kabinet. Kedua, evaluasi Menteri Koordinator Ekonomi. Ketiga, evaluasi program MBG, makan bergizi gratis, dan Kopdes, Koperasi Desa. Keempat, reformasi sektor real. Kelima, stabilkan depresiasi rupiah dan harga BBM. Ini bukan asal demo, ada substansi. Fakta lainnya, demo ini nggak cuma di Jakarta. Di Bandung, Medan, Semarang, dan kota-kota lain juga terjadi aksi serempak. Total massa diperkirakan mencapai puluhan ribu. Yang menarik, selain PMII, ada juga Aliansi Masyarakat Jakarta dan Koalisi Nasional Reforma Agraria yang demo di tempat berbeda. Ini menandakan gelombang protes multidimensi. Banyak yang mikir, mahasiswa demo mulu, pasti cari muka atau dibayar. Padahal itu miskonsepsi. Gerakan ini murni dari keprihatinan terhadap kondisi bangsa. Mereka rela jalan kaki, panas-panasan, bahkan ada yang datang dari luar kota dengan biaya sendiri. Tuntutannya jelas, perbaikan sistem, bukan sekadar anarkis. Jangan remehkan idealisme mereka. Jadi klarifikasinya, demo ini tidak melanggar hukum, dilakukan dengan izin dan koordinasi dengan aparat. Tujuannya bukan menjatuhkan pemerintah, melainkan mendorong evaluasi. Mereka percaya kritik konstruktif diperlukan untuk demokrasi. Asumsi publik bahwa ini aksi provokasi atau anti pemerintah nggak sepenuhnya benar. Ini bagian dari hak berserikat dan berpendapat yang dijamin konstitusi. Dampak langsungnya langsung kerasa, lalu lintas di sekitar DPR dan Bundaran HI macet parah. Media nasional dan internasional meliput. Polisi mengawal dengan pengamanan ketat. Tapi yang lebih penting, isu evaluasi kabinet jadi trending topik di Twitter. Banyak netizen yang mulai diskusi, bahkan para politisi pun bereaksi. Isu ini jadi perbincangan hangat. Jangka panjangnya, aksi ini bisa mendorong reshuffle kabinet atau perubahan kebijakan. Presiden Prabowo sendiri memegang prinsip dengar aspirasi, jadi bukan nggak mungkin ada respons. Tapi kalau diabaikan, gelombang protes bisa membesar. Ini mengingatkan kita bahwa suara mahasiswa masih punya pengaruh politik. Terlalu naif kalau pemerintah cuek. Ada sudut pandang unik, ironi di balik makan siang gratis. Program MBG yang digagas pemerintah bertujuan memberi nutrisi gratis. Tapi mahasiswa yang demo justru menuntut evaluasi program itu karena dianggap tidak tepat sasaran. Di sisi lain, banyak mahasiswa hidup pas-pasan, bahkan sebagian mungkin juga butuh makan bergizi gratis. Jadi demo ini juga cerminan dua sisi, idealisme dan kebutuhan dasar. Data bicara, defisit APBN sudah mendekati ambang batas 3% terhadap PDB.
Tuntutan mahasiswa soal stabilisasi rupiah dan BBM bukan tanpa dasar. Nilai tukar rupiah terus tertekan, dan harga BBM bersubsidi rawan naik. Mereka menuntut kebijakan ekonomi yang realistis, bukan hanya populis. Angka-angka ini bikin kita mikir, apa yang sebenarnya terjadi dengan ekonomi kita? Reaksi publik beragam. Di media sosial, tagar evaluasi kabinet sempat menjadi trending. Banyak yang mendukung mahasiswa, tapi ada juga yang menyebut demo ini mubazir. Mending belajar daripada demo, kata sebagian netizen. Tapi dari sisi engagement, video-video demo banyak ditonton, menandakan publik sebenarnya peduli. Dukungan juga datang dari tokoh publik. Kontroversi menyelimuti aksi ini. Ada yang curiga ada kepentingan politik di belakangnya, apalagi menjelang Pilpres 2029. Beberapa menyebut ini bagian dari gerakan untuk melemahkan Prabowo. Tapi PBPMI membantah, menegaskan ini murni gerakan mahasiswa. Perdebatan sengit terjadi di ruang publik. Apakah ini benar-benar aspirasi murni atau ada dalangnya? Studi kasus, bandingkan dengan demo mahasiswa 1998 yang menggulingkan Soeharto. Atau demo 2019 yang menolak RUU KUHP. Setiap gelombang punya ciri khas. Yang 2026 ini agak unik karena dilakukan saat pemerintahan baru Prabowo Gibran yang belum genap setahun. Apakah ini awal dari gerakan besar? Sejarah menunjukkan mahasiswa selalu punya andil perubahan. Ini yang paling mengejutkan, ternyata di antara demonstran ada mahasiswa yang sebenarnya penerima bantuan MBG. Mereka demo menuntut evaluasi program yang justru memberi mereka makan gratis. Kenapa? Karena menurut mereka, pelaksanaannya buruk, dana tidak efisien, dan banyak yang tidak layak justru dapat. Ini ironi tingkat dewa, mereka menggigit tangannya memberi, tapi demi kebaikan bersama. Bayangin. Jadi kesimpulannya, gerakan ini bukan sekadar protes, tapi bentuk kepedulian yang kompleks. Mahasiswa menunjukkan bahwa mereka peduli pada masa depan bangsa, bahkan saat program yang membantu mereka sendiri dipertanyakan. Ini membuka mata kita bahwa seringkali yang terlihat sederhana sebenarnya punya lapisan kompleks. Kita perlu belajar melihat dari dua sisi. Nah, itu dia cerita di balik demo PBPMII di DPR. Gimana menurut lo? Apakah lo setuju dengan tuntutan mereka? Atau lo punya pandangan lain? Yuk, tulis pendapat lo di kolom komentar. Jangan lupa share juga biar teman-teman lo tahu. Sampai jumpa.